Di mana gelombang udara lewat, pupil dengan api hitam dan hanya monster tanpa tulang ditutupi dengan yin qi, seperti matahari dan salju, dan dengan hembusan udara gelap dan lolongan teriakan, tubuh menjadi layu. Mereka kehilangan dukungan, hancur dan melayang ke bintang-bintang, tetapi tenggelam oleh monster di belakang mereka. Namun, perhatian Qin Yichen saat ini jatuh ke tangan Duanmu Dongfeng. Dia awalnya mengira bahwa teknik terlarang telah digunakan oleh yang pertama, tetapi gelombang udara yang samar-samar terlihat datang dari lingkaran dalam di luar telapak tangannya. Kompas munculnya harta karun itu pecah. Bukan hanya itu, tetapi dari gelombang udara itu, Qin Yichen merasa familiar. Kemanapun ia pergi, gelombang udara seperti monster yang membunuh monster mengandung kekuatan roh yang sangat kuat. Dan sumber kekuatan roh, Qin Yichen, juga sangat familiar, dan itu pasti milik Huang Fuyu. Qin Yichen tidak salah menebak. Kompas ini adalah harta karun yang diciptakan oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk berburu di medan perang. Lingkaran dalam kompas didasarkan pada sinar kekuatan keabadian ilahi yang halus dari Istana Kekaisaran. Ada banyak susunan rahasia di dalam kompas, dan 4 tempat di luar adalah pembangkit tenaga roh kekuatan seperti Li Huayin dan Chen Yu. Sebagai asisten, harta karun ini secara alami menjadi tanggung jawab pemimpin tim. Jika Qin Yichen adalah pemimpin tim, Sekte Abadi Yuan Surgawi pasti akan menyerahkannya kepadanya. Tapi sayangnya, yang pertama telah dalam keadaan tertutup sejak dia bergegas ke medan perang berburu. Qin Yichen tidak memperhatikan hal ini. Tetapi Jian Mei menjawab, Don Brother Feng, apa artinya Anda ingin membunuh monster-monster ini? Setelah mengeluarkan harta, tekanan pada Duanmu Dongfeng berkurang secara signifikan. Setelah menghela nafas lega, dia menjelaskan, saya harus memberitahu Anda sebelumnya, ini masalahnya. Setelah pengalaman saya mencari di ladang berburu selama bertahun-tahun, saya meragukannya. Monster-monster ini adalah pelayan dari beberapa tentara yang ada dan berspesialisasi dalam penangkaran. Alis Qin Yichen membeku, dan Duanmu Dongfeng menjelaskan, monster-monster ini dimanipulasi selama hidup mereka, dan mereka hanya tahu pembantaian, dan bahkan jika tubuh saya mati dapat meninggalkan metode pelarangan dan pencetakan untuk memperbudak mereka. Duanmu Dongfeng menjelaskan, jadi, nenek moyang saya membuat harta karun ini secara khusus, terutama berdasarkan kekuatan immortal dari Huang Fu Martial Paman, dan langsung membunuh jejak monster-monster ini. Qin Yichen sedikit mengangguk, jadi begitulah adanya. Dia juga menemukan bahwa dengan kompas yang meletus jalur riak, serangan monster di sekitar juga jauh lebih lemah. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Duanmu Dongfeng, Qin Yichen merasa lega, tetapi dia memiliki keraguan yang lebih dalam. Dia tidak meragukan kemampuan Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk mencari kecerdasan, jadi monster ini kemungkinan besar, seperti yang dikatakan Duanmu Dongfeng, dibudidayakan oleh beberapa makhluk sebagai tentara lain-lain, mirip dengan umpan meriam, pion kuda dan sejenisnya. Tapi apa sebenarnya makhluk itu? Apa hubungannya dengan medan perang berburu ini? Berapa banyak yang diketahui Sekte Abadi Yuan Surgawi? Namun, meski situasinya telah mereda, ini bukan waktunya untuk mengobrol. Atau Duanmu Dongfeng menjelaskan setengahnya, dan tiba-tiba memikirkan hal yang sangat penting. Kakak Qin, harta karun ini dimotivasi oleh kekuatan roh. Tetapi bisakah kamu membunuh monster ini dengan kultivasi ganda? Kekuatan roh. Begitu komentar ini keluar, Mo Yanchen dan yang lainnya semuanya cerdas, ya. Saya hampir lupa bahwa pelaku kejahatan Qin Yichen tidak terbatas pada martial Dao. Melihat semakin banyak di sekitar, saya menantikan datangnya senja, terutama mereka yang menderita dukungan, dan ingin sekali meminta Qin Yichen untuk mengambil gambar, menunggu untuk melihat situasinya, tanpa niat canggung, langsung menembak, itulah masalahnya, coba Qin ini. Bagaimanapun, saya tidak kehilangan apapun. Segera, ekspresi Qin Yichen membeku dan cahaya keemasan muncul di alisku. Cahaya keemasan itu bukan lagi aliran emas, tapi seperti lautan api lahar, menyembur keluar. Qin Yichen hari ini adalah pil master pembangkit tenaga listrik teratas. Martabat spiritualnya telah berlalu. Dia hanya bisa melihat awan gelap pada akhirnya. Tetapi setelah jeritan mengerikan pecah, dia menerobos mereka. Ini baik. Kakak Qin perkasa. Dengan kakak senior Qin, kekacauan ini mencari kematian. Melihat kekuatan roh Qin Yichen bekerja, Sekte Abadi Yuan Surgawi terhibur naik turun. Bahkan Duanmu Dongfeng dan yang lainnya bernafas lega, dengan senyum di wajahnya. Selain itu, Duanmu Dongfeng tahu bahwa meskipun monster ini tidak akan melukai mereka, mereka pasti akan mati. Perkiraan paling konservatif Duanmu Dongfeng, sekte yang sama jatuh, pasti dalam 2 digit. Dan tembakan Qin Yichen barusan setara dengan secara tidak langsung menyelamatkan nyawa setidaknya 10 sekte yang sama. Namun, sementara semua orang bersorak untuk surga yang menentang kultivasi ganda Qin Yichen sendiri sedikit mengerutkan kening. Dan bahkan ada kecurigaan sekilas di mata kembar itu. Awalnya, dia belum menyadarinya. Setelah menggunakan spirit power saat ini, saat memverifikasi klaim Duanmu Dongfeng, ada juga penemuan yang membuat wajah Qin Yichen menjadi dingin.
Artinya, metode yang mirip dengan merek perbudakan memiliki kebencian yang membuatnya sangat marah, yaitu sisa-sisa iblis di dunia. Meskipun medan perang perburuan telah hening selama bertahun-tahun, napas ini sangat samar sehingga bahkan Huang Fuyu mungkin tidak menyadarinya. Tetapi Qin Yichen, yang menyandang garis darah naga sejati, tidak akan pernah meragukan kebenciannya terhadap iblis dalam arti dunia. Tampaknya medan perang berburu ini tidak mudah. Qin Yichen mengubur pikirannya di dalam hatinya dan tidak menunjukkannya, tetapi membuatnya lebih berhati-hati. Karena sementara iblis jahat membuatnya benci dan marah, dia lebih seperti bayangan. Memainkan surga dan bumi dalam bayangan mengerikan di telapak tangannya. Miliki kesempatan nanti, dan minta seseorang dari Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk menanyakan lebih banyak tentang bidang perburuan. Setelah mengambil keputusan, Qin Yichen kembali sadar. Hal yang paling mendesak adalah menyelesaikan monster-monster ini terlebih dahulu. Belum terlambat, dan saya melihat jalur kekuatan roh, seperti aliran lahar, meledak. Kemudian kegelapan Sekte Abadi Yuan Surgawi ditelan oleh jalan gua. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan Mo Yanchen, Anda dapat menyerang dan menyerang kapan saja. Duan Mu Dongfeng menatap matanya, dan hati yang menggantung itu benar-benar dilepaskan. Dia melihat ke arah Qin Yichen, nadanya penuh rasa terima kasih. Kakak Qin, terima kasih atas bisnis ini. Semua orang di sekitar Li Yang, ekspresinya sama. Terima kasih Qin Yichen dari hati. Banyak murid menunjukkan kekaguman mereka lebih banyak lagi. Bahkan hari ini, wajah tampan Qin Yichen jatuh ke mata indah beberapa murid perempuan dari Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan itu memiliki tampilan yang berbeda. Kultivasi ganda Shen Wu. Pada usia ini, Gu Sui dapat dianggap sebagai paku di mata, dan apa yang dia lakukan disebut keajaiban. Seperti pilihan surga, siapa yang tidak tertarik? Untungnya, kami memiliki kakak senior Qin, jadi kami tidak memiliki sekte yang sama. Ya, sekte lain tidak seberuntung itu. Mereka dapat memiliki pilihan surga seperti kakak senior Qin,